Anak kelas 8, kali ini kita akan mempelajari tentang kesadaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kompetensi inti atau KI yaitu menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleransi gotong royong, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Memahami dan menerapkan pengetahuan, yaitu faktual, konseptual, dan prosedural, berdasarkan rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret yaitu menggunakan mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat. Dan ranah abstrak yaitu menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang. Sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Kompetensi dasar atau KADI menghargai kedudukan dan makna Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara adil sebagai bentuk sikap beriman dan bertakwa. Mendukung kedudukan dan makna Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, menelaah kedudukan dan makna Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, menyajikan hasil telaah kedudukan dan makna Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tujuan pembelajaran. Siswa dapat menjelaskan hakikat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Karakter siswa yang diharapkan bersahabat atau komunikatif, cinta tanah air, mandiri, semangat kebangsaan, dan tanggung jawab. Materi pembelajaran, kedudukan dan makna pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama ada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai pokok kaidah negara yang fundamental. Kedua, ada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai pernyataan kemerdekaan Indonesia yang termuat pada alinea ketiga. Yang ketiga, ada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai tertib hukum tertinggi di negara Indonesia. Yang keempat, ada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memiliki kekuatan yang kuat dan tetap karena memuat cita-cita hukum. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memuat pokok kaidah negara yang fundamental. Yang pertama, tujuan negara. Yang kedua, ketentuan diadakannya Undang-Undang Dasar. Yang ketiga, bentuk negara dan jenis kedaulatan. Yang keempat, dasar negara. Sifat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama, universal, mengandung arti bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 diterima oleh bangsa-bangsa beradab di dunia. Yang kedua, lestari, adalah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia mampu menampung dinamika masyarakat dan akan tetap menjadi landasan perjuangan bangsa. Nilai yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama, paham negara persatuan, yaitu negara melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, tujuan negara tercantum dalam alinea keempat. Yang ketiga, negara yang berkedaulatan yang berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan atau perwakilan. Yang kelima, negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang kelima, menentang penjajahan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan.
Yang keenam ada mencita-citakan negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Yang ketujuh ada semangat perjuangan dalam mencapai cita-citanya. Hubungan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Yang pertama, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia yang lengkap. Yang kedua, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan penjabaran terperinci dari proklamasi. Yang ketiga, pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan kristalisasi cita-cita proklamasi kemerdekaan Indonesia. Makna alinea pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Alinea pertama, yang pertama, keteguhan bangsa Indonesia dalam membela kemerdekaan melawan penjajah dalam segala bentuk. Yang kedua, pernyataan subjektif bangsa Indonesia untuk menentang dan menghapus penjajahan di atas dunia. Yang ketiga, pernyataan objektif bangsa Indonesia bahwa penjajahan tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Yang keempat, Indonesia mendukung kemerdekaan bagi setiap bangsa untuk berdiri sendiri. Hal ini sekaligus sebagai pernyataan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Alinea kedua, yang pertama, perjuangan bangsa Indonesia yang telah mencapai tingkat yang menentukan. Yang kedua, momentum yang telah dicapai harus dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan. Yang ketiga, kemerdekaan harus diisi dengan mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Yang keempat, alinea kedua ini menunjukkan bahwa tekad bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari penjajah telah bisa diwujudkan. Alinea ketiga, yang pertama, pengukuhan dari proklamasi yang luhur. Yang kedua, motivasi spiritual yang luhur, kehidupan yang seimbang antara material dan spiritual di dunia dan akhirat, ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, bangsa Indonesia mencapai kemerdekaannya. Yang ketiga, pengakuan bangsa Indonesia bahwa kemerdekaan Indonesia merupakan berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa. Alinea keempat, yang pertama, tujuan dari negara Indonesia. A. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. B. Memajukan kesejahteraan umum. C. Mencerdaskan kehidupan bangsa. D. Ikut serta melaksanakan ketertiban dunia. Yang kedua, sistem pemerintahan negara, yaitu berdasarkan kedaulatan rakyat. Demokrasi, pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Pernyataan yang ketiga, pernyataan bahwa bentuk negara Indonesia adalah republik. Republik adalah bentuk pemerintahan di mana pemerintah dapat dipilih oleh rakyat. Yang keempat, dasar negara Indonesia adalah Pancasila. Berikut ada beberapa soal latihan, silakan dikerjakan ya anak-anak. Sekian dan terima kasih.